Ya, pemirsa, proses evakuasi korban longsor di Cisarua, Bandung Barat terus digencarkan hingga hari ini. Sebanyak 3 unit ekskavator dikerahkan di sektor A1 titik evakuasi. Jumlah ini bertambah dari hari sebelumnya yang hanya 2 ekskavator di lokasi A1. Teknik pencarian korban di titik A1 terbagi menjadi 3, yakni bawah, tengah, dan atas dengan melibatkan 3 ekskavator. Sebanyak 150 personel gabungan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, serta relawan dilibatkan dalam pencarian korban. Simulasi jika terjadinya longsor susulan dalam proses pencarian juga disiapkan. Pihaknya akan membunyikan peluit, ini tanda bahaya jika dilihat ada pergerakan tanah yang mencurigakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi bencana longsor di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sudah ada jurnalis Berita 1 Basudiwa Supraja dan juru kamera Indra Bramantio yang akan melaporkan langsung dari sana. Ya, selamat siang Basudiwa. Diwa, bagaimana update terkait dengan pencarian korban longsor di sana? Ini kan kemarin ini disampaikan ada 25 kantong jenazah yang sudah ditemukan. Dan sisanya masih puluhan lainnya masih terus dicari. Hari ini seperti apa di siang hari ini? Ya, selamat siang Rolando dan Vinil. Hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Adapun terkait dengan jumlah dari total body pack yang sudah ditemukan hari ini memang belum diupdate terkait data terbarunya. Namun kami melihat tadi memang sudah ada beberapa kantong yang diangkut menggunakan ambulans menuju posko yang ada di bawah TKP ini. Dan total tadi juga ada penambahan jumlah ekskavator. Tadi kami melihat ada sekitar 3 ekskavator tambahan yang diturunkan di titik A1 tempat saya melaporkan ini. Jadi jika bisa kami gambarkan ada 3 sektor yang menjadi titik fokus evakuasi korban dari bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat ini. Di mana titik-titik tersebut terbawah itu ada di titik B1, kemudian di sini adalah titik A1, kemudian di atas adalah titik A2. Dan untuk di A1 ini sendiri memang ada sekitar 150 personil tim gabungan, baik itu dari TNI, Polri, kemudian juga dari Basarnas dan dari para relawan. Dan saat ini kami bisa gambarkan di belakang saya, ini proses evakuasi masih terus berlanjut di hari ketiga. Dan proses evakuasi ini sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi hari tadi. Sebelumnya para tim evakuasi sempat melakukan apel terlebih dahulu di posko Basarnas yang tidak jauh dari titik tempat kejadian peristiwa. Dan memang proses ini juga tadi sempat kami lihat ada dari tim damkar yang mengalirkan selang begitu untuk dialirkan air guna memudahkan proses pencarian dari korban-korban yang sempat dinyatakan hilang. Dan saat ini juga kami tadi melihat dari pihak terkait terus membawa alat bantuan lainnya untuk memudahkan dan memaksimalkan dari proses pencarian korban bencana tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat. Dan bisa kami gambarkan juga, Rolando dan Vinil, di sini merupakan pemukiman warga yang terdiri dari sekitar ada lebih dari 20 rumah warga yang berdiri di titik A1 ini. Di mana memang ini dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, kondisi dari bangunan-bangunan rumah atau pemukiman warga ini sudah luluh lantak akibat dari timbunan longsor. Kami juga melihat tadi ada beberapa puing selain dari bangunan rumah, ada juga puing dari kendaraan roda 4 yang tertimbun reruntuhan tanah. Ada juga kendaraan roda 2 yang sudah hancur begitu dan dipinggirkan di sisi proses pencarian. Dan di sini merupakan salah satu kampung yang bernama Kampung Pasir Kuda yang masuk dalam daerah desa Pasir Langu. Dan para warga yang terdampak
diungsikan di posko pengungsian utama, tepatnya berada di bawah posko Basarnas yang tidak jauh. Ada sekitar mungkin diperkirakan 500 meter antar posko dari TKP ke posko Basarnas. Kemudian di bawah posko Basarnas ada posko utama pengungsian. Di sana juga terdapat beberapa posko lainnya, yakni diantaranya posko kesehatan, posko logistik, dan juga dapur umum. Dan Anda bisa saksikan juga proses evakuasi ini memaksimalkan alat berat. Karena memang hari-hari sebelumnya alat berat ini belum bisa diturunkan secara maksimal karena kondisi dari medan pencarian ini masih berupa pasir, bubur pasir begitu. Artinya menunggu dari kondisi pijakan yang cukup kokoh sehingga bisa memudahkan proses membawa alat berat ke titik A1 tempat saya melaporkan ini. Begitu, Vinil dan Rolando. Iya, Mbak Sudio, berarti memang belum ada update jumlah tambahan korban yang ditemukan. Namun sejauh ini ada total berapa korban yang ditemukan meninggal dunia, ada berapa banyak korban yang hilang, dan metode apa yang digunakan dalam mengevakuasi, dan ada 3 titik tadi yang difokuskan untuk pencarian. Ya, memang terkait dengan jumlah body pack, kami masih bisa mengupdate hanya ada sekitar 25. Karena ini memang data terakhir yang diupdate dari pihak Basarnas, ada 25 body pack yang sudah didapatkan, yang sudah dikumpulkan. Adapun terkait dengan jumlah orang meninggal dunia yang sudah teridentifikasi, ini ada sekitar 17 orang. Dan jumlah orang yang dinyatakan hilang ini masih ada sekitar 70 sampai 80 orang. Dan selanjutnya juga terkait dengan para pengungsi, ini juga tercatat ada sekitar 400 lebih di posko pengungsian yang ditangani oleh pihak para relawan dan juga pihak-pihak pemerintah. Harapannya memang proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar, cuaca juga diharapkan terus cerah agar bisa mendukung dan juga memudahkan proses evakuasi pencarian korban bencana di Cisarua, Bandung Barat. Demikian, Vinil. Baik, terima kasih Mbak Sudiwa Supraja, jurnalis berita 1 bersama dengan juru kamera Indra Bramantio melaporkan langsung dari kawasan Cisarua, Bandung Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.